Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma 'allimna bima yanfa'una وانفعنا بما علمتنا إنك على كل شيء قدير. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kembali kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang senantiasa melimpahkan rahmat karunia anugerahnya kepada kita, sehingga di pagi hari ini dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala kita kembali dipertemukan olehnya di rumah yang sangat mulia ini dengan sebuah tujuan yang mulia. Kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ilmu yang bermanfaat dan juga diberikan taufik dan hidayah untuk senantiasa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam tersebut juga tercurah kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau ummahatul mukminin, kepada anak-anak beliau, kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ila qiyamis sa'ah. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak terasa kita sudah berada di penghujung Ramadan. Ini adalah sepertiga yang terakhir di 21 Ramadan 1443 Hijriah. Seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Lataif Al-Ma'arif, beliau mengatakan tidaklah tersisa daripada bulan ini kecuali waktu yang singkat saja lagi. Fama baqiya min hadzal syahr illa qalil wa man ahsana fa atamma. Maka barang siapa yang telah melakukan kebaikan-kebaikan di hari-hari sebelumnya, melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan melakukan berbagai amal ibadah kepada Allah, menghiasi hari-hari Ramadannya, malam-malamnya dengan melakukan berbagai ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka beliau mengatakan fa'atamma, maka hendaklah dia menyempurnakannya. Sudah sepatutnya para jemaah, yang pertama kita bersyukur kepada Allah atas karunia dan nikmat daripada Allah. Kita mampu untuk beribadah, kita mampu untuk puasa, kita mampu untuk salat, kita mampu untuk menghidupkan malam-malamnya, kita mampu untuk membaca Al-Quran, kita mampu untuk berzikir dan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan kita harus tahu itu semua karunia daripada Allah. Kenapa dikatakan demikian para jemaah? Agar kita tidak ujub dengan amalan kita, agar kita tidak bangga dengan amalan kita yang sedikit itu, agar tidak ada seorang pun di antara kita yang mengatakan bahwasanya sanggupnya saya puasa karena diri saya, agar tidak ada yang mengatakan bahwasanya sanggupnya saya bangun malam itu karena diri saya.
Tidak ada yang mengatakan bahwasanya mampunya saya membaca Al-Quran bahkan khatam berkali-kali itu karena saya. Bukan para jemaah. Semuanya karunia daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau bukan karena karunia daripada Allah, bantuan daripada Allah, pertolongan daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka kita tidak akan mampu untuk beribadah kepadanya. Kita tidak akan puasa, salat, bersedekah, membaca Al-Quran. Karena ketika seseorang ujub dengan amalannya, merasa bangga dengan amalannya, seraya dia mengatakan mampunya dia beribadah karena dirinya sendiri, itu adalah pintu daripada pintu-pintu kesombongan, keangkuhan seorang hamba. Dia merupakan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada dirinya. Dan ujub itu para jemaah, salah satu di antara 3 perkara yang membinasakan. Salasun muhlikat. Ada 3 perkara yang membinasakan. Satu di antaranya adalah wa'ijabul mar'i binafsihi, ketika seseorang ujub dengan dirinya sendiri. Ketika seseorang merasa bangga dengan amalannya, ketika seseorang merasa bangga dengan amal ibadah yang telah dia lakukan. Ulama mengatakan, di antaranya Syekh Al-Utsaimin, maksud muhlikat itu apa maksudnya? Membinasakan maksudnya apa? Beliau mengatakan ketika seorang hamba ujub dengan amalannya, merasa bangga dengan ibadah yang telah dia lakukan, maka itu bisa menghapuskan pahala amal ibadahnya tersebut para jemaah. Ketika seseorang bangga dengan ibadah puasa yang dilakukan, bagaimana dia bisa menahan hawa nafsunya, menahan daripada perkara-perkara yang membatalkannya, bahkan menahan daripada perkara-perkara yang menghilangkan atau mengurangkan pahala puasanya, kemudian dia bangga dengan itu, maka pahalanya dihapus oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala berjemaah. Kenapa demikian? Karena dia melupakan zat yang maha kuat, itu Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang telah memberikan pertolongan kepadanya, zat yang telah menundukkan hatinya ini berjemaah, sehingga hatinya ini mudah untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Terdengar saja olehnya azan, dia berwudu datang ke masjid. Dikala orang-orang susah untuk melakukan itu, ada saja halangannya, entah pekerjaan, aktivitasnya, atau apa saja, tapi dia dengan kemudahan yang Allah berikan kepadanya, dia datang ke masjid. Kemudian timbul rasa ujub pada dirinya para jemaah, maka Allah akan menghapuskan amalan tersebut. Oleh karena jangan ada para jemaah salah seorang di antara kita merasa bangga dengan amal ibadah yang telah dilakukan di 20 hari yang telah berlalu. Katakan itu murni karunia daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kita harus menyempurnakannya, menyempurnakan amalan-amalan tersebut. Oleh karenanya sudah sepatutnya kita senantiasa berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala para jemaah. Ketika seorang hamba berdoa kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, berarti dia mengakui dirinya adalah yang maha lemah. Sebaliknya, ketika seseorang tidak berdoa kepada Allah, walaupun dia tidak mengatakan dirinya adalah seseorang yang kuat, tapi itu hakikatnya para jemaah. Oleh karena Allah sangat suka ketika kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ini di antara doa yang disunnahkan untuk kita membacanya setelah kita membaca tasyahud yang terakhir sebelum kita salam. Apa artinya Allahumma ya Allah a'inni, berilah aku pertolongan ya Allah. Ini wujud daripada kelemahan diri kita. Kalau Allah tidak tolong kita para jemaah, kita tidak akan mampu beribadah. Berat saja untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita tidak akan mampu untuk salat berjamaah. Bahkan setelah Isya, kita mampu untuk salat tarawih, berdiri bersama saudara-saudara kita, melaksanakan 8 tarawih, 3 witir. Yang di hari-hari sebelumnya, kita tidak akan mampu melakukannya berjamaah. Ala zikrika, tolonglah aku ya Allah untuk senantiasa mengingatmu. Karena hakikatnya ketika kita beribadah kepada Allah, itu tandanya kita ingat Allah, Pak. Seseorang yang jarang beribadah, jarang berzikir, jarang sholat, tandanya apa? Dia lupa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia hanya ingat Allah ketika dia dalam keadaan terdesak, dalam keadaan dia perlu kepada Allah, baru dia datang kepada Allah.
Jangan seperti hubungan kita dengan Allah berjamaah. Kapanpun kita harus senantiasa ingat kepada Allah. Wujud daripada kita ingat adalah dengan kita beribadah kepada Allah. Kita datang ke masjid, kita melaksanakan salat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Itu tandanya kita ingat kepada Allah. Berilah aku pertolongan ya Allah. Wa syukrika, dan berilah aku pertolongan untuk senantiasa bersyukur. Mensyukurimu ya Allah. Ini masalah bersyukur para jamaah bukan hal yang mudah. Banyak orang diberikan nikmat oleh Allah tabaraka wa taala tapi tidak bersyukur. Tidak bersyukur dengan hatinya, tidak bersyukur dengan lisannya. Bahkan nikmat yang Allah berikan kepadanya daripada kesehatan, kekuatan, kekayaan membuat dia semakin jauh daripada Allah tabaraka wa taala. Wa husni ibadatika, dan memperbaiki ibadahku kepadamu ya Allah. Ini diantara doa yang dianjurkan kita membacanya, Pak, agar kita senantiasa diberikan pertolongan oleh Allah, diberikan kemudahan gitu. Mudah saja untuk membaca Al-Quran, mudah saja untuk berzikir, mudah saja untuk bersedekah dan ibadah-ibadah yang lainnya. Apalagi di bulan suci Ramadan yang pahala dilipat gandakan oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian beliau mengatakan, waman asaa, barang siapa yang tidak melakukan kebaikan, melakukan keburukan-keburukan di bulan Ramadan, di 20 hari yang telah berlalu, maka fa ahsana, maka hendaklah dia memperbaiki amal ibadahnya. Kalau kita para jemaah di 20 hari yang telah berlalu, kita banyak membuang-buang Ramadan ini, waktunya, di siangnya, di sorenya, di malamnya, dengan perbuatan-perbuatan tidak bermanfaat, yang tidak mendatangkan manfaat kepada agama kita, yang mungkin na'udzubillah perbuatan-perbuatan tersebut mengurangkan bahkan menghilangkan pahala puasa kita. Kalau kita termasuk yang kedua ini para jemaah, maka beliau mengatakan hendaklah dia memperbaikinya, karena hakikatnya Ramadan masih ada 9 hari ke depan untuk dia memperbaikinya. Dan ingat para jemaah, yang Allah lihat daripada ibadah kita adalah hasil akhirnya, bukan bagaimana kita mengawalinya. Itu dikatakan oleh salah seorang ulama, Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan fala yunzar ila nuqsani al-bidayah walakin inzur ila kamalil an-nihayah. Jangan dilihat bagaimana kekurangan di awalnya, tetapi lihat bagaimana kesempurnaan di akhirnya. Artinya apa para jamaah? Kita tidak boleh putus asa. Kembalilah kepada Allah tabaraka wa taala. Hakikatnya Ramadan masih ada. Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki amalan-amalan kita. Bahkan kemuliaan Ramadan itu ada di ujung ini para jemaah, di 10 malam terakhir ini. Kembalilah kepada Allah tabaraka wa taala, bertaubatlah kepada Allah tabaraka wa taala. Ini waktunya. Karena kalau kita tidak bisa memperbaiki di sisa Ramadan para jemaah, kita khawatir terancam oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi mengatakan raghima anfi rajulin, celakalah seseorang adrakahu Ramadan, Ramadan bertemu dengannya, Allah panjangkan umurnya, diberikan kesehatan, diberikan kelapangan, diberikan kekuatan, falam yughfarlah, tidak ada satupun dosanya diampuni oleh Allah tabaraka wa taala. Kenapa? Karena dia tidak bisa memaksimalkan hari-hari Ramadan dengan beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Ini dua golongan orang di 20 yang telah berlalu para jemaah. Kalau kita termasuk golongan yang pertama, maka kita harus menyempurnakannya, istiqomah di atasnya, minta pertolongan kepada Allah tabaraka wa taala. Kalau kita di golongan yang kedua, banyak menyia-nyiakan waktu Ramadan ini, membuang-buang waktunya, maka hendaklah kita memperbaiki itu para jemaah, terutama di 10 malam terakhir ini. Ini finalnya para jemaah. Jangan sampai kita semangat di 20 tetapi tersungkur di 10 ini, tidak ada gunanya para jemaah. Apalagi kalau seandainya kita sudah tersungkur di 20 yang pertama, jatuh lagi di 10 ini para jemaah, itu lebih malang lagi. Ya, oleh karena kembalilah kepada Allah tabaraka wa taala. Kalau kita perhatikan bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita para jemaah, seorang manusia yang paling sempurna ibadahnya kepada Allah. Di dalam banyak hadis diterangkan oleh para sahabat, di antaranya istri beliau Aisyah radhiyallahu anha
juga Abdullah bin Umar dan sahabat-sahabat lainnya, bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam di 10 terakhir daripada bulan Ramadan ini, malam-malam terbaik para jemaah, bahkan malam yang paling terbaik sedunia, 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan ini. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil 'ashr al-awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersemangat beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Yang mana semangat beliau di 10 malam terakhir melebihi semangat beliau di 20 yang telah berlalu para jemaah. Jadi tancap gasnya di 10 ini, Pak. Jangan malah kita kendor di 10 terakhir ini. Karena seperti kita katakan dari ini finalnya ini. Siapa yang akan menjadi pemenang atau pecundang? Kita akan lihat di 10 malam ini. Maka kita harus senantiasa menjadi pemenang. Bagaimana caranya? Bersemangat beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Para ulama mengatakan, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersemangat beribadah di 10 malam terakhir ini para jemaah? Tentu untuk mencari malam Lailatul Qadar. Malam yang diabadikan oleh Allah tabaraka wa taala dalam sebuah surat dalam Al-Qur'an, surah Al-Qadar. Tidak ada satu malam pun yang diabadikan oleh Allah para jemaah kecuali malam Lailatul Qadar ini. Yang Allah katakan, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Yang mana ketika seseorang beribadah di malam itu, maka ibadahnya lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik maksudnya adalah di bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Apa saja ibadahnya para jemaah? Oleh karenanya Ibnu Qayyim mengatakan rahimahullah, kalaulah seandainya, lihat apa yang beliau katakan para jemaah, kalaulah seandainya malam Lailatul Qadar itu ada di setahun, di 360 hari, maka aku akan menghidupkan 360 hari itu untuk mencari satu malam itu. Ini tidak hanya 10 hari saja kata beliau. Fama baluka bil ashr. Dia bukan 360 hari yang perlu kita hidupkan, hanya 10 malam saja. Kalau kita mencari satu malam di antara 360 malam para jemaah, itu sulit. Beliau mengatakan ini cuma 10 hari saja. Di antara 10 itu pasti ada malam Lailatul Qadarnya. Artinya apa? Jangan sampai lengah, jangan sampai kita tidak mendapatkan keutamaan itu para jemaah. Ini adalah keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika umur umat-umat terdahulu panjang para jemaah. Umur Nabi Nuh alaihissalam itu 1000 tahun, Pak. Beliau berdakwah 950 tahun, ratusan umurnya. Tapi umur umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam 60-70 tahun gitu. Tetapi walaupun umur umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam pendek, Allah berikan keutamaan-keutamaan. Di antaranya adalah ini malam Lailatul Qadar. Semalam saja dia beribadah, satu ibadah saja, ibadah tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. 83 tahun, Pak. Bagaimana sayangnya Allah kepada kita. Nah, kalau kita tidak bisa mengambil kesempatan ini emas, Pak. Karena di tahun-tahun depan kita tidak tahu. Yang pasti Ramadan akan kembali, iya. Tapi apakah kita tetap berada? Apakah kita tetap masih hidup? Kita tidak tahu. Para jamaah milik Allah tabaraka wa taala, Allah mengatakan ada 3 cara untuk kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar ini di 10 malam terakhir ini. Ini sangat simpel, mudah untuk kita melakukannya. Yang pertama adalah kita harus menjaga solat berjamaah, terutama solat isya dan solat subuh. Kalau seandainya malam tadi, Pak, malam 21 itu adalah malam Lailatul Qadar, kemudian kita solat isya berjamaah, kita solat subuh berjamaah, itu kita sudah dikatakan mendapatkan bahagian daripada malam Lailatul Qadar. Yang mengatakan ini adalah imam kita, Imam Syafi'i rahimahullah, dalam kitab Al-Um. Beliau mengatakan ketika seseorang salat berjamaah isya, kemudian salat subuh berjamaah bertepatan dengan malam Lailatul Qadar,
dia sudah mendapatkan bahagian daripada malam yang mulia itu. Kan tidak susah Pak, ya. Artinya apa? Tidak perlu diiringi dengan amalan-amalan sunat yang lainnya, cukup 2 salat ini kita mendapatkan bahagiannya. Tentu kita tanyakan kepada diri kita, masa kita tidak bisa mendapatkan itu? Kalau ada agenda-agenda misalnya buka bersamalah, inilah, itulah, kalau rasa kita akan sulit salat berjamaah, tangguhkan dulu Pak, tangguhkan dulu. Dan apa yang dikatakan Imam Syafi'i rahimahullah itu selaras dengan hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan, barang siapa yang solat subuh berjamaah, yang solat isya berjamaah, seperti dia mendapatkan menghidupkan setengah malam. Dan barang siapa yang syahida al-fajra, yang solat subuh berjamaah, seperti dia menghidupkan semalam suntuk Pak. Selesai dah. Walaupun seandainya di malam itu kita tidak melakukan ibadah yang lainnya, kita tidak baca Quran, contoh, kita tidak salat tarawih, contoh, kita sudah mendapatkannya. Mudah Pak, ya. Berarti kita sudah menghidupkan sepenuh malam, salat isya berjamaah, salat subuh berjamaah bersama kaum muslimin, ya. Kemudian yang kedua, salat tarawih bersama imam sampai selesai, sampai imam itu salam. Kalau seandainya di masjid-masjid yang menghidupkan sepertiga malam dengan adanya orang-orang yang beriktikaf sehingga mereka mengakhirkan salat witir, cukup salat tarawihnya selesai. Kalau tidak, sampai salat tarawihnya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, man qama ma'al imam hatta yansarifa, barang siapa yang berdiri bersama imam sampai imam selesai, kana lahu qiyamul lailah, dia mendapatkan pahala salat semalam suntuk. Tapi salat tarawihnya bersama imam mulainya, akhirnya bersama imam. Enggak nanti 4 rakaat kita pergi, kita tinggalkan, enggak, harus selesai. Mudah lagi itu Pak. Salat tarawih sudah kita rutinkan sejak malam pertama, kedua, ketiga, keempat. Kita sudah menjaga yang pertama, salat isya dan salat isya dan salat subuh berjamaah. Kemudian yang kedua, kita usahakan untuk salat tarawih bersama kaum muslimin sampai imamnya selesai. Kalau seandainya di masjid itu ada 2 imam para jemaah, mungkin 4 rakaat imam yang pertama, 4 rakaat dengan witir imam yang kedua, maka dihitung imam yang kedua ini. Mudah. Salat tarawih sekarang Pak, kita mulai jam 8, selesai jam 9, 1 jam cuman, untuk kita bisa berdiam di masjid, salat tarawih bersama imam, berakhir dengan imam. Amalan yang mudah lagi untuk kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Dan yang ketiga, usahakan Pak, setiap malam, terutama di 10 malam terakhir ini, kita membaca Al-Quran lebih daripada 100 ayat, minimal 100 ayat. Yang mana dalam sebuah hadis dalam Sunan Tirmidzi, seseorang yang membaca 100 ayat di setiap malam seperti dia berdiri 1 malam untuk sholat. Kalau kita baca surah Al-Baqarah Pak, itu 286 ayat, udah lebih itu. Kalau seandainya di malam-malam yang berlalu kita tidak bisa seperti itu, usahakan setiap malam, mulai daripada maghrib kita sudah mengansur-ansurnya 20 ayat, kemudian 20 ayat, 20 ayat, sampai nanti 100 ayat. Ini para jemaah, 3 amalan ini kalau kita senantiasa menjaganya, terutama di 10 malam terakhir, insya Allah kita sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Salat isya dan subuh berjamaah, tarawih berjamaah sampai imam selesai, membaca Al-Quran minimal 100 ayat. Apalagi para jemaah, kalau seandainya kita menambah dengan amalan-amalan sunat yang lainnya, kita baca Quran, kita bersedekah. Sedekah zaman sekarang Pak mudah. Dengan SMS banking yang ada di aplikasi ini, kita bisa mencari donasi-donasinya, kita bisa mencari mana orang yang perlu.
masjid-masjid yang memerlukannya. Kita tinggal klik saja. Dan tidak ada orang yang tahu, Pak. Setelah kita mengirimnya, hapus bukti pengirimannya itu. Katakan, baini wa bainallah, ini antaraku dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Apa susahnya kita untuk bersedekah 50.000 setiap malam? Kita usahakan di malam-malam ini. Yang mana kalau kita bersedekah seperti itu, sedekah kita lebih baik daripada 1000 bulan, Pak. Jadi kita tidak perlu lagi menyembunyikan uang kita di kotak-kotak amal. Kalau kita khawatir riak dan seterusnya, cukup dengan aplikasi yang kita download, selesai. Kita lihat. Banyak membutuhkan donasi-donasi, Pak. Masjid-masjid yang butuh kepada infak sedekah kita. Anak-anak yatim, du'afa. Dan Nabi SAW orang yang paling dermawan, Pak. Jangan sampai kita kalah. Oleh karena Nabi SAW semenjak beliau hijrah daripada Mekah ke Madinah, salah satu amalan di 10 terakhir yang tidak pernah beliau tinggalkan adalah i'tikaf, Pak. Itu amalan yang tidak pernah Nabi tinggalkan. Kenapa demikian? Seseorang beriktikaf, berdiam diri di masjid karena Allah tabaraka wa ta'ala, maka kemungkinan dia untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu paling besar. Bahkan di tahun beliau wafat, itu beliau beriktikaf 20 hari, Pak, terakhir Ramadan. Kalau ada di antara kita mengatakan, Ustaz, saya sibuk, Ustaz, saya seorang pedagang, ini omset penjualan saya meningkat nih, sayang kalau ditinggalkan, saya sibuk. Kita katakan kepadanya, Nabi SAW apa jabatannya, Pak? Khalifatul Muslimin, lebih di atas daripada presiden yang mengurusi kaum muslimin, banyak urusannya. Tetapi dengan kesibukan yang beliau ada, beliau masih sempat untuk beriktikaf. Lihat tuh, sesibuk mana kita? Kita tidaklah sesibuk presiden kita, hafizahullah. Tidak sesibuk itu kita. Masih banyak waktu luang kita. Kalau kita mampu beriktikaf 10 malam full, itu bagus. Kalau tidak sesuai dengan kemampuan kita. Karena ulama mengatakan tidak ada batas maksimal dan minimal dalam beriktikaf. Yang terbaik adalah kita fokuskan 10 malam itu untuk di masjid. Kita masuk di malam 21, malam tadi, kita keluar nanti di malam takbiran atau ketika sholat Id. Kalau kita bisa, itu paling bagus. Kalau tidak, sesuai kemampuan, kita hanya bisa di malam saja, boleh. Kita hanya bisa sampai jam 12 saja, boleh. Yang penting apa? Ambil para jemaah. Ambil itu. Kalau kita tidak mampu di masjid, maka di rumah hidupkan. Tapi bukan iktikaf namanya. Karena iktikaf itu mesti di masjid. Sampai wanita-wanita yang dalam keadaan haid, nifas, itu juga punya kesempatan mendapatkan malam Lailatul Qadar para jemaah. Dengan melakukan ibadah-ibadah yang tidak perlu kepada suci. Membaca Al-Quran dengan pakai pembatas tangannya. Karena seseorang yang dalam keadaan seperti itu tidak boleh menyentuh Quran secara langsung, atau dia memakai aplikasi HP ini, dia boleh menyentuhnya karena ini bukan Al-Quran, atau dia berzikir kepada Allah tabaraka wa ta'ala, ibadah-ibadah yang tidak harus berwudu. Jadi tidak ada alasan, saya Ustaz dalam keadaan haid, Ustaz tidak sholat, saya kayaknya saya tidak bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Bisa. Ketika seorang wanita berzikir di malam itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka zikirnya lebih daripada 1000 bulan. Bahkan kaum wanita itu lebih mudah mendapatkan pahala ketika mereka menyiapkan sahur untuk keluarganya, niat supaya keluarganya berpuasa karena Allah tabaraka wa ta'ala, karena taat kepada suami, pahala. Kalau itu dilakukan di malam Lailatul Qadar, itu kebaikan. Khairun min alfi syahr. Mudah sebenarnya, Pak. Jadi kita harus memaksimalkan segala kemampuan kita. Paksa diri kita untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau ada sesuatu halangan-halangan yang bisa kita tunda agendanya, tunda. Sampai kalaupun seandainya kita akan safar. Sekarang pemerintah sudah boleh safar, Pak, ya. Mudik kan sudah boleh nih. Terutama yang sudah 2 kali vaksin atau booster. Boleh. Mungkin mengunjungi orang tua. Kita masih bisa mendapatkan kesempatan malam Lailatul Qadar itu, Pak. Kalau kita safar di malam hari,
berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Yang mana doa itu kalau bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, doa itu lebih baik daripada 1000 bulan. Mudah untuk kita mendapatkannya, apalagi kita dalam keadaan safar. Jadi tidak ada alasan untuk mengatakan, kayaknya saya tidak sempat mendapatkan ini. Ingat perkataan daripada Ibnu Rajab tadi, Ibnu Qayyim tadi, hanya 10 malam ada 1 malam Lailatul Qadar, bukan 360 malam, Pak. Enggak. Coba bayangkan, kalau dalam agama ini malam Lailatul Qadar itu ada di 360 malam, kita mesti mencarinya, kita mesti menghidupkannya. Bagaimana kita mau hidup, Pak? Maka Nabi SAW seperti kata Aisyah, kalau sudah masuk 10 malam terakhir, itu syadda mi'zarahu, beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Ulama mengatakan ini maknanya konkret, yang sebenarnya beliau betul-betul mengikatnya. Untuk apa? Untuk beliau semangat, ketika beliau semangat nanti tidak kedodoran. Ada yang mengatakan ini adalah abstrak, kiasan bahasanya. Maksudnya apa? Beliau menjauhkan dirinya daripada istri-istrinya untuk fokus beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ahya lailahu, menghidupkan seluruh malamnya. Ulama mengatakan Nabi SAW, Pak, kalau sudah 10 malam terakhir, beliau akan menghidupkan seluruh malamnya. Maksudnya apa? Beliau tidak tidur walaupun sesaat, karena beliau orang yang paling kuat, orang yang paling bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, kalau kita tidak bisa seperti itu, minimal ambil sedikitnya. Kalau kita tidak bisa menghidupkan 10 malam karena aktivitas di pagi hari dikhawatirkan nanti, maka kita ambil sebahagiannya, Pak. Tidak ada masalah. Yang penting apa? Beribadah. Menghidupkan malam di sini adalah untuk beribadah, bukan menghidupkan malam untuk begadang saja, enggak. Ya, ada sebagian orang menghidupkan malam, iya, tapi melakukan hal yang tidak bermanfaat. Mungkin nonton secara langsung lah, inilah itulah. Na'udzubillah. Kalaupun kita punya kebiasaan begitu, Bapak dan Ibu, maka tinggalkan. Ini 10 malam terakhir nih. Matikan TV kita, matikan HP kita, menghadap kepada Allah tabaraka wa ta'ala. 10 malam saja. Berkhalwat dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Berkhalwat itu maksudnya bersendirian dengan Allah. Kita akan merasakan kelezatan bermunajat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tumpahkan segala apa yang kita inginkan para jemaah. Keluhkan segala apa masalah kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Masalah keluarga, masalah semuanya. Sebelum kita menceritakannya kepada orang, kita ceritakan kepada Allah tabaraka wa ta'ala di malam-malam itu. Allah, para jemaah, seperti disebutkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah itu, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, jika hambaku bertanya tentangku, memohon kepadaku, fa inni qarib, aku dekat. Allah dekat, Pak. Ujibu da'watad da', aku akan menjawab, mengabulkan permintaan orang yang meminta. Lihat para jemaah, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ini syaratnya, hendaklah kita senantiasa menjadi orang yang melakukan perintah-perintah Allah, meninggalkan larang Allah, dan beriman kepadanya. Kalau kita melakukan dua ini, Pak, Allah pasti akan ijabahkan doa kita. Yang penting apa? Berdoa, angkat tangan. Dalam hadis disebutkan, Nabi SAW mengatakan, ketika seorang muslim mengangkat tangannya berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka Allah akan berikan satu di antara tiga, Pak. Ini sahih dalam Sahih Muslim. Yang pertama, Allah berikan apa yang dia minta, itu pasti. Yang kedua, Allah akan palingkan keburukan semisal yang dia minta. Ketiga, Allah akan simpan doanya sampai hari kiamat. Maka Nabi mengatakan yang terpenting apa? Berdoa, berhusnuzan dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Maksudnya apa? Berbaik sangka kepada Allah. Di antara bentuk berbaik sangka adalah kita katakan Allah pasti akan mengijabahkannya. Jangan kita katakan saya sudah capek Ustaz berdoa, Ustaz main nangis, tapi tidak juga. Jangan. Karena dalam hadis yang kita bacakan tadi, Allah akan berikan satu di antara tiga. Kalau kita minta keselamatan, Pak, Allah akan berikan. Bisa jadi dalam bentuk musibah yang Allah elakkan daripada diri kita. Yang penting kita yakin apa yang kita minta kepada Allah tabaraka wa ta'ala adalah sesuatu yang kita pahami dan kita yakini Allah akan mengijabahkannya.
Oleh karena ulama mengatakan di antara doa yang dianjurkan untuk membacanya di malam Lailatul Qadar adalah di 10 malam terakhir, doa yang singkat dan padat para jemaah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Begitu saja. Kemudian yang ketiga, hadis Aisyah tadi, mengencangkan ikat pinggangnya, semangat beribadah, menghidupkan malamnya, dan terakhir adalah membangunkan keluarganya. Suami membangunkan istri, istri membangunkan suami, membangunkan anak-anak. Suruh sholat minimal 2 rakaat dah, terus tidur lagi. Kenapa para jemaah? Karena kita ingin bersama, bukan hanya di dunia. Kita keluarga, ada suami, ada istri, ada anak, bukan hanya di dunia. Kita juga ingin di surga seperti itu. Nikmat atas kenikmatan yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka suami harus membawa istrinya beribadah. Jangan egois sendiri, jangan ingin masuk surga sendiri. Sebenarnya membangunkan satu dengan lainnya bukan hanya di bulan Ramadan, Pak. Di luar Ramadan pun dianjurkan seperti itu. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, rahimallahu imra'an, Allah merahmati seseorang yang bangun malam, kemudian dia nadha, memercikkan air ke wajah istrinya, kemudian bangun untuk salat. Demikian juga Allah merahmati seorang perempuan yang bangun malam, kemudian dia memercikkan air di muka suaminya untuk melaksanakan salat. Kan indah romantisme dalam rumah tangga seperti itu, Pak. Yang mana cintanya betul-betul karena Allah, bukan karena perkara-perkara duniawi yang lainnya, bukan. Tapi karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia mencintai suaminya karena suaminya taat kepada Allah. Itu akan mengikatkan rumah tangga, Pak. Sebab kalau saya pengikatnya masalah-masalah dunia, habis itu akan selesai. Ini ibadah-ibadah yang dianjurkan untuk kita melakukannya para jemaah. Oleh karenanya, ini hari ke-21, masih ada 8 malam ke depan, maka kita berusaha untuk memaksimalkannya. Minta tolong kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar kita diberikan pertolongan, inayah, bantuan untuk mudah beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lakukan semua ibadah yang kita mampu, Pak. Paksa diri kita untuk beribadah. Katakan kepada jiwa ini, saya beristirahat nanti kalau saya sudah meninggal. Bahagialah orang-orang, Pak, yang dikatakan hadis Nabi SAW yang keluar daripada Ramadan di tanggal 1 Syawal itu, Nabi mengatakan kayaumin waladatuhu ummu, seperti seorang bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, tidak membawa sedikit dosa pun, bersih, Pak. Lihat, dosa setahun 360 hari, bersih dalam 30 hari saja, Pak. Lihat sayangnya Allah kepada kita. Dalam 29 atau 30 hari, kalau kita bisa memaksimalkan itu, kita akan seperti bayi yang baru dilahirkan, Pak. Itu bukti sayangnya Allah kepada kita. Ya, apalagi kalau kita mendapatkan plus-plusnya. Plus-plus maksudnya apa? Dapat Lailatul Qadar lagi, dilipat gandakan pahala lagi. Masya Allah. Masa kita tidak mau diskon besar-besaran yang beri Allah kepada kita, Pak? Ini diskon akhirat nih, Pak. Ini waktunya gitu. Maka mari para jemaah, saya menasihati diri saya pribadi, kita semua, semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan juga untuk memaksimalkan di 10 malam terakhir ini, agar kita bisa beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan ibadah-ibadah apa saja, ya. Dan jangan lupa, termasuk daripada ibadah adalah kalau kita tidak sempat pulang kampung, Pak, untuk menjenguk orang tua kita, maka kita menelponnya. Kalau kita menelpon orang tua, Pak, di malam Lailatul Qadar, itu adalah birrul walidain. Itu berbakti kepada kedua orang tua. Itu pahala, Pak. Jadi sebenarnya ibadah itu simple sebenarnya. Kebaikan apa saja yang kita lakukan di malam itu, maka lebih baik daripada 1000 bulan. Camkan itu, apa saja. Ya. Apalagi kalau seandainya seorang anak sudah mapan kehidupannya, mungkin kesibukan-kesibukan, tidak sempat untuk menelepon orang tua. Nanti kita akan merasa, Pak, kalau kita anak-anak sudah dewasa, yang kita perlukan orang tua bukan uang anaknya, bukan jabatan anaknya, tapi apa? Perhatian anak kepada orang tua. Itu yang diperlukan, Pak. Kita akan merasa bahagia luar biasa ketika kita di usia senja, anak-anak yang sudah berkeluarga, punya kesibukan, menelepon kita setiap hari. Itu perhatian yang luar biasa, Pak. Itu yang diinginkan oleh orang tua kita, bukan uang kita.
Masa mereka sudah habis dengan hal-hal seperti itu. Maka cukup dengan kita membahagiakannya di malam itu bukan sebuah amal soleh, karena kita telah berbakti kepada kedua orang tua kita. Simple sebenarnya kehidupan, Mbak. Agama mengajarkan kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kebaikan-kebaikan yang dianjurkan. Baik, mungkin ini untuk tausiah singkat di pagi hari ini. Yang baik daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak baik daripada kelemahan diri saya sendiri. Semoga bisa dimaklumi dan dipahami, dan yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mengamalkan amal ibadah tersebut. Yang terakhir saya lupa, kalau orang tua kita sudah meninggal, maka yang terpenting adalah mendoakannya. Doa yang simple, doa yang sudah kita hafal sampai kita kecil-kecil dulu. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu yang akan melapangkan kubur, Pak. Yang akan menerangi kubur kedua orang tua kita, apalagi di malam-malam yang mulia ini, ya. Baik, mungkin demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau Umar ini subhanallah, yang diinginkannya tuh generasi-generasi luar biasa, orang-orang hebat. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Umar? Fa asta'miluhum fi ta'atillah. Aku gunakan mereka ini di dalam ketaatan kepada Allah. Ketika kaum muslimin itu memiliki penyakit namanya wahan, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut akan kematian. Lalu Nabi menjawab dengan yang lebih penting. Apa itu? Madza a'adatta laha? Apa yang engkau siapkan untuk kiamat itu? Bin Sulaiman tadi, inti yang bisa kita ambil apa? Solehkan diri kita. Solehkan diri kita sebelum mencari rezeki. Karena kalau kita tidak soleh, kalau kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mencari rezeki itu akan terasa sulit.